Shalom, dimanapun saudara berada di kesempatan ini, saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap saudara yang menonton video ini. Karena kebetulan hari ini tidak kemana-mana, tidak ada aktivitas, dan saya rindu untuk berbagi firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun sebelum kita ada di dalam perenungan singkat saat ini, saya mengajak kita untuk ada di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di kesempatan sore hari ini, kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu kami terbatas di dalam kami memahami isi firman-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kepada kami roh hikmat, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat pahami, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu ayat firman Tuhan yang akan memberkati saudara di kesempatan sore hari ini terambil dari Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Iya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, seperti apakah kejahatan itu? Kejahatan itu ketika kita ada di tengah-tengah bersaudara atau kenalan atau orang-orang yang kita kasihi. Tentu kita diperhadapkan dengan karakter orang yang berbeda. Mungkin kita mendapat kata-kata yang tidak pas. Mungkin kita mendapat kata-kata hinaan, cacian. Mungkin kita dibenci. Mungkin kita dijauhi, mungkin kita dimarahi oleh orang-orang yang kita kasihi atau teman-teman dekat kita atau sahabat kenalan kita di mana saja kita berada. Nah, terkadang ya, yang terjadi kita meresponi itu. Ketika kita meresponi itu, kita menjadi pribadi yang marah, kita menjadi pribadi yang cepat tangkap, kita menjadi pribadi yang tidak mau menerima, ya. Karena kita mudah tersinggung. Dan karena hal-hal seperti itulah kita ikut marah, kita ikut benci, kita ikut dendam, dan kita menyimpan akar kepahitan dalam hidup ini terhadap sesama kita. Sedangkan firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan itu bisa terjadi kapan saja. Kejahatan itu bisa muncul di mana saja kita berada. Kejahatan itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena ketika kita merancangkan kejahatan terhadap sesama kita, kita lupa bahwa saat itulah kita sedang tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Karena kita
diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ketika kita melakukan kebencian, ketika kita dendam kepada sesama kita, itu tanpa sadar kita sedang menaruh kebencian kepada Allah yang telah menciptakan sahabat kita, orang-orang yang kita kasihi, sebagaimana Allah telah menciptakan kita. Nah, ketika kita ada di dalam hal-hal seperti ini, kita menjadi pribadi yang munafik. Kenapa? Kita rajin beribadah, kita rajin gereja, kita rajin berdoa, kita rajin puji Tuhan, kita menyanyi, menyembah Tuhan, luar biasa. Kita duduk di gereja paling depan, sedangkan kita lupa bahwa kita sementara menaruh dendam, kebencian, amarah, simpan akar kepahitan terhadap orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah lelah untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang bilang begini, empedu itu memang pahit jika ditelan. Kata-kata itu memang pahit, kata-kata itu memang menyakitkan. Tapi mari kita jangan terima dan jangan kita telan, supaya kita tidak merasa tersakiti. Belajar pahami orang lain. Lalu yang kedua, lakukanlah yang baik terhadap semua orang. Yang dimaksud di sini adalah jangan kita batasi kebaikan yang datang daripada kita. Jangan kita hanya mengasihi orang yang kita kenal. Jangan kita mengasihi orang yang kita kasih. Misalnya kita mengasihi istri kita, kita mengasihi orang yang kita cintai, pacar kita, bapak mama kita, sahabat atau saudara kita, atau orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Firman Tuhan di sini tekankan bahwa berbuat baik kepada setiap orang. Dan setiap orang itu wajib untuk menerima kebaikan dari kita. Apa itu bentuk kebaikan? Perkataanmu, perbuatanmu, caramu menyapa, cara kita melayani, cara kita menghargai orang lain. Itu adalah tanda-tanda kebaikan yang muncul dari kita kepada orang lain. Nah, ketika kita melakukan hal ini, maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan sore hari ini, saya mau bilang bahwa jangan kita pernah batasi kebaikan kita. Ya. Saya pernah, saudaraku, saya sering mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan hati. Saya sering dibenci, saya sering dijauhi, saya sering dihina, saya sering dikatain dengan kata-kata yang tidak sanggup untuk diterima. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya menerima dan saya cerna baik-baik bahwa setiap hamba Tuhan itu tidak hanya menerima yang baik-baik saja. Tentunya harus menerima yang tidak baik. Ibarat tali jemuran. Tali jemuran itu ada yang baik, ada pakaian yang baik, ada pakaian tidak baik di situ. Ya. Kita harus menerima sebagai sebuah batu loncatan bagi saya, supaya dengan saya menganggap itu sebagai sebuah persoalan, sebagai sebuah tantangan bagi saya untuk menguji kemurnian sebesar apa iman percaya saya kepada Tuhan. Saya merasa bahwa saya dimurnikan ibarat emas, ya, dilebur, ya, untuk mencari kemurniannya. Seperti itu. Saudaraku yang terkasih, pengalaman-pengalaman ini saya mau bilang bahwa ketika kita diperhadapkan hal seperti itu, kita memang tidak terima sebagai manusia, karena kita memang tidak mau disakiti.
Nah, kalau kita hanya mau terima yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, bagaimana bisa tahu iman percaya kita? Bagaimana bisa kita semakin dekat dengan Tuhan? Karena ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin besar juga tantangan itu datang dari belakang. Ya. Karena tantangan itu akan datang silih berganti untuk menguji kemurnian iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati saudaraku di mana saja berada. Dan saya tahu bahwa yang disampaikan oleh saya saat ini jauh dari kesempurnaan. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, saya rindu untuk berbagi dengan keberadaan saya, dengan keterbatasan saya, dengan kekurangan saya. Ya. Dan biarlah lewat renungan yang singkat ini benar-benar memotivasi, memberkati saudara yang sempat menonton video saya di kesempatan sore hari ini. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mungkin di antara saudara punya persoalan